ngapain Bu? Sembako ya. Ibu dapat dari mana sembakonya? Sembako Ibu PKK ya. Ibu PKK lagi ngapain tadi Bu? Kajian online. Itunya narasumbernya siapa? Aisyah Dahlan itu dari mana? Wali kota. PKK wali kota ya. Iya, iya gimana mereka main itu? Tadi dari mana Bu? Ibu ngapain ke kelurahan? Rapat apa Bu? Rapat apa Bu Ani? Ibu tadi rapat apa di kelurahan? Virtual online, kajian online Virtual dari wali kajian kota. online dari wali kota. Iya Bu, Narasumbernya dari wali kota. iya betul. Asik dong. Berapa orang tadi Bu pesertanya? Ya pengurus PKK doang sama Bu Lurah. Oh Ibu Lurah juga ada. Ada dong. Ya. Enak nggak tadi pelajarannya Bu? Enak. Susah nggak? Kata agama, kerohanian. Itu khusus PKK. Iya, PKK semua. Kata pusat. Jakarta Pusat. Se-Jakarta Pusat. Oke. Nanti akan dipakai tiap hari itu akan dipakai itu enggak? Jadi tujuannya untuk apa itu virtual itu berarti? Tujuannya mengetahui aja kita Oh, bukan. Oh, bukannya untuk dipakai aplikasinya bukan untuk dipakai Bu. kegiatan aja. Kegiatan aja. Nanya Bu Nur, karena Bu Nur ini koordinator situ. Jangan dirimu, begituin malah. PKK. Saya bilang siap juga. Inilah ibu-ibu PKK Kelurahan Kebon Kosong yang baru mendapatkan sosialisasi virtual secara online. Mobil, itu. Ayo. Muatnya itu parkiran. Muatnya. Ini kondisinya Benyamin Sueb. Benyamin Sueb ini dari ujung segitiga Bajai sampai ke ujung sana. Ke ujung mana? Sono. Saya di depan. Iya, Kebon Kosong ini Oh, sampai MGK. MGK. Bundaran MGK. MGK ya. Kebun kosong. Dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Artinya apa? Walaupun kita tidur Bu, sinyal kita nyala terus, cuma memang kita nggak lihat. Kenapa? Karena kalau lihat repot Bu, repot. Sinyal ini beda dengan tubuh kasar. Tubuh kita nih badan seluler dia ukurannya tetap. Misalnya nih saya berat badannya 65 kilo, di badan saya 65 kilo, dia nggak semerta-merta tiba-tiba 1 menit kemudian jadi 70 atau 1 menit kemudian jadi 50. Makanya kita bisa lihat badan seluler ini. Tapi sinyal ini susah lihatnya. Kenapa? Setiap detik panjangnya berubah. Tergantung orang itu sedang doakah, sedang niatkah, atau sedang prasangka. Jadi sinyal ini panjangnya berubah-berubah setiap detik. Makanya nggak usah dilihat. Itu ya kuasa dari Allah, ketetapan dari Allah. Ya. Dan manusia adalah magnet
dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Jadi kalau ibu senang, maka akan ditarik peristiwa yang tambah senang. Kalau ibu sedih, gak cepet-cepet innalillahi wa inna rajiun, gak cepet-cepet kita istighfar, akan ditarik peristiwa yang tambah sedih. Kalau ibu takut, maka yang ditakutkan datang. Ya, itulah makanya manusia ini magnet, dia menarik peristiwanya sendiri. Kalau ada orang merasa sudah terpuruk dan terinjak-injak, berarti dia tarik itu peristiwanya. Maka segera betulkan perasaannya. Ya, yang mungkin takut, mungkin sedih, langsung katakan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahalazim. Nanti kita akan tarik di peristiwa ini. Makanya kalau orang bersyukur, ya, kemudian diucapkan, ya Allah terima kasih ya Allah, hari ini Engkau kasih sehat walafiat, maka akan ditarik peristiwa yang tambah sehat walafiat besoknya ini. Terima kasih ya Allah, hari ini saya dikirimkan takjil oleh sahabatku. Itu besoknya akan ditarik takjil lagi berikutnya, entah dari mana. Ya, karena manusia ini luar biasa. Sehingga makanya kita ya, harus berkata baik-baik. Itu tadi sekali lagi saya katakan di hadis qudsi, Allah katakan, aku mengikuti prasangka hamba. Allah yang buat tidak terputus ya, insya Allah ya. Baik. Ya. Jadi kalau kita sahabat lain yang Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, ya mungkin ada kalimat-kalimat yang diajarkan ya untuk jalan di sistem saraf ini. Karena sistem saraf ini semua kalimat akan jalan. Ya. Nah ini juga nih, otak bergetar. Otak juga ada listriknya. Jadi yang banyak listriknya di tubuh kita itu otak dan jantung. Ya. Sekarang saya mau cerita ya, tubuh manusia ternyata Allah buat ada dua jenis. Nah ibu harus lihat ini, karena ini jarang sekali. Diajarkan di mana-mana ini. Ya. Satu, badan kasat yang kita pegang ini, dan dari tubuh kita keluar nur, keluar cahaya. Kalau bahasa fisikanya keluar gelombang elektromagnetik ini. Disebutnya juga badan bioplasmik. Ini jarang sekali diajarkan di Indonesia. Kalau di Jepang, anak SD belajar badan seluler dan belajar ini juga bioplasmik. Ya. Di Cina juga. Kemudian di India juga. Korea juga ya. Ini dia belajar ini. Arab Saudi juga belajar ini. Kita belum belajar. Makanya kita merasa ya badan kita hanya ini saja. Ternyata badan manusia ada ini badan bioplasmik, dan ini lebih dahsyat. Ini bentuknya sinyal. Persis sinyalnya gadget kita, bahkan lebih dahsyat. Ya. Dulu gadget pertama, telepon genggam pertama dibuat terinspirasi berdasarkan kerja tubuh manusia. Hanya karena di Indonesia tidak belajar badan bioplasmik, maka kita lebih senangnya pakai gadget buatan manusia. Padahal manusia ini adalah gadget alamiah, ya, yang Allah ciptakan. Dari mana Bu Aisyah badan sinyal itu keluar? Dari titik-titik ini, namanya pembuluh meridian ini, ibu-ibu. Perhatikan, ya, ini ada di bawah kulit ini. Ada sekitar 360 titik-titiknya nih Bu. Dan titik-titik ini keluar energi. Dia ada pintunya. Dan pintunya bisa berputar. Kalau dia berputar ke kanan pintu itu, energi kita, sinyal kita nggak keluar, mampet di badan. Kalau dia berputar ke kiri, dia akan memancarkan sinyal. Untuk apa sinyal ini Bu Aisyah? Inilah yang membawa pesan doa, membawa pesan niat, membawa pesan prasangka juga. Kalau kita berdoa, ya Allah, saya mohon ya Allah, ya, mudahkan rezekiku, mudahkan urusanku, lapangkan rezekiku. Itu omongan kita nanti didorong oleh sinyal ini ke alam semesta. Ya. Dan kalau kita mau doakan seseorang, sinyal ini nanti ya datang ke orang itu. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk anakku, Fulan bin Fulan. Nah ini sinyal ini akan menuju orang itu. Ya. Nah kemudian apa juga fungsinya sinyal ini selain membawa doa?
dia membawa niat. Jadi kalau kita niat terhadap diri kita, ya Allah, ya saya mohon ya Allah, rumahku ini ya Allah, ya menjadi tempat yang menyenangkan. Nah, itu niat kita, nanti omongan kita keluar. Bisakah terjadi doa dan niatan kita itu bisa. Bahkan prasangka kita juga keluar di sini. Prasangka keluar. Kalau kita menyangka bahwa insya Allah ya setelah pandemi ini ya negara semakin baik, nah itu akan keluar sinyalnya. Dan betul-betul akan terjadi. Kenapa? Karena sinyal ini keluar ke alam semesta. Dan sinyal ini juga punya sifat ya Ibu, dia bisa menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik orang dan menarik benda. Makanya kalau kita berdoa mohon rezeki itu diperbolehkan. Kenapa? Karena omongan kita memohon rezeki itu jalan nih di badan kita, kemudian keluar lewat sinyal. Maka rezeki ditarik. Termasuk uang bisa ditarik dengan sinyal kita ini. Walaupun tentu ada wadahnya. Apa wadahnya? Yaitu kegiatan, pekerjaan kah atau kegiatan sosial kah? Kegiatan sosial itu adalah rezeki juga. Ya, kita bisa mengasah sifat dermawan kita. Ya, prasangka juga itu. Kalau kita bilang ya, aduh macet nih, maka macet betulan nanti. Ya, panas nih, tambah panas betulan. Makanya Allah katakan dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Karena terlanjur di alam semesta Allah buat mekanisme seperti ini. Ya, itulah makanya mengapa kita diminta berpikir yang baik-baik, bicara yang baik-baik, mendengar hal yang baik-baik. Mumpung bulan Ramadan. Ya. Karena dunia ini bisa kita tarik dengan sinyal kita ini. Ya. Dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Artinya apa? Walaupun kita tidur Bu, sinyal kita nyala terus, cuma memang kita nggak lihat. Kenapa? Karena kalau lihat repot Bu, repot. Sinyal ini beda dengan tubuh kasar. Tubuh kita nih badan seluler dia ukurannya tetap. Misalnya nih saya berat badannya 65 kilo, di badan saya 65 kilo, dia nggak semerta-merta tiba-tiba 1 menit kemudian jadi 70 atau 1 menit kemudian jadi 50. Makanya kita bisa lihat badan seluler ini. Tapi sinyal ini susah lihatnya. Kenapa? Setiap detik panjangnya berubah. Tergantung orang itu sedang doakah, sedang niatkah, atau sedang prasangka. Jadi sinyal ini panjangnya berubah-berubah setiap detik. Makanya nggak usah dilihat. Itu ya kuasa dari Allah, ketetapan dari Allah. Ya. Dan manusia adalah makhluk dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Jadi kalau ibu senang, maka akan ditarik peristiwa yang tambah senang. Kalau ibu sedih, gak cepet-cepet innalillahi wa inna rajiun, gak cepet-cepet kita istighfar, akan ditarik peristiwa yang tambah sedih. Kalau ibu takut, maka yang ditakutkan datang. Ya, itulah makanya manusia ini magnet, dia menarik peristiwanya sendiri. Kalau ada orang merasa sudah terpuruk dan terinjak-injak, berarti dia tarik itu peristiwanya. Maka segera betulkan perasaannya. Ya, yang mungkin takut, mungkin sedih, langsung katakan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Nanti kita akan tarik di peristiwa ini. Makanya kalau orang bersyukur, ya kemudian diucapkan ya Allah terima kasih ya Allah hari ini Engkau kasih sehat walafiat, maka akan ditarik peristiwa yang tambah sehat walafiat besoknya ini. Terima kasih ya Allah hari ini saya dikirimkan takjil oleh sahabatku. Itu besoknya akan ditarik takjil lagi berikutnya. Entah dari mana. Ya, karena manusia ini magnet ini luar biasa. Sehingga makanya kita ya, harus berkata baik-baik. Itu tadi sekali lagi saya katakan di hadis qudsi Allah katakan, aku mengikuti prasangka hamba. Allah yang buat tidak terputus ya, insya Allah ya. Baik. Ya. Jadi kalau kita lapangkan ke situ, itu omongan kita nanti didorong oleh sinyal ini ke alam semesta. Ya.
Dan kalau kita mau doakan seseorang, sinyal ini nanti ya datang ke orang itu. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk anakku, Fulan bin Fulan. Nah, ini sinyal ini akan menuju orang itu. Ya. Nah, kemudian apa juga fungsinya sinyal ini selain membawa doa, dia membawa niat. Jadi kalau kita niat terhadap diri kita, ya Allah, ya saya mohon ya Allah, rumahku ini ya Allah, ya menjadi tempat yang menyenangkan. Nah, itu niat kita, nanti omongan kita keluar. Ya. Bisakah terjadi doa dan niatan kita itu bisa. Bahkan prasangka kita juga keluar di sini. Prasangka keluar. Kalau kita menyangka bahwa insya Allah ya setelah pandemi ini ya negara semakin baik, nah itu akan keluar sinyalnya. Dan betul-betul akan terjadi. Kenapa? Karena sinyal ini keluar ke alam semesta. Dan sinyal ini juga punya sifat ya Ibu, dia bisa menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik orang dan menarik benda. Makanya kalau kita berdoa mohon rezeki itu diperbolehkan. Kenapa? Karena omongan kita memohon rezeki itu jalan nih di badan kita, kemudian keluar lewat sinyal. Maka rezeki ditarik. Termasuk uang bisa ditarik dengan sinyal kita ini. Walaupun tentu ada wadahnya. Apa wadahnya? Yaitu kegiatan, pekerjaan kah atau kegiatan sosial kah? Kegiatan sosial itu adalah rezeki juga. Ya, kita bisa mengasah sifat dermawan kita. Ya, prasangka juga itu. Kalau kita bilang ya, aduh macet nih, maka macet betulan nanti. Ya, panas nih, tambah panas betulan. Makanya Allah katakan dalam hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Karena terlanjur di alam semesta Allah buat mekanisme seperti ini. Ya, itulah makanya mengapa kita diminta berpikir yang baik-baik, bicara yang baik-baik, mendengar hal yang baik-baik. Mumpung bulan Ramadan. Ya, karena dunia ini bisa kita tarik dengan sinyal kita ini. Ya. Dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Artinya apa? Walaupun kita tidur Bu, sinyal kita nyala terus, cuma memang kita nggak lihat. Kenapa? Karena kalau lihat repot Bu, repot. Sinyal ini beda dengan tubuh kasar. Tubuh kita nih badan